Apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Pak, Jepang yang notabene kayak gitu itu juga ada naturalisasi, Pak. Coba lihat kipernya, Pak. Kipernya Suzuki yang main di Parma, Pak. Zion Suzuki. Seorang Rocky Gerung mengomentari jika naturalisasi adalah sebuah penipuan. Nah, hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, saya mau terangkan itu bukan untuk membatalkan permainan sepak bolanya, tetapi menghidupkan kembali prinsip bahwa olahraga itu adalah kenikmatan, tapi sekaligus dia adalah kebanggaan untuk mencari bibit-bibit asali bangsa ini di dalam bidang persepak bolaan atau olahraga secara umum. Itu betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi, itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Pak Rocky Gerung dan Pak Peter Gonta. Wajar ya, mereka berdua adalah warga negara Indonesia. Jadi berhak mengkritik timnas Indonesia ya teman-teman. Tetapi kenapa baru sekarang Pak munculnya? Kenapa baru sekarang munculnya ketika timnas Indonesia lagi di atas? Dan proses naturalisasi ini bukan baru-baru ini aja Pak. Dulu udah ada zamannya Pak. Ada zamannya Christian Gonzalez, Victor Ibonevo, Irfan Bagdim, Bio Paulin, Otavio Dutra, banyak Pak. Kenapa bapak-bapak ini baru muncul sekarang Pak? Selain itu proses naturalisasi itu Pak, ini udah terbukti nyata, udah memajukan perkembangan sepak bola suatu negara Pak. Contoh ada Perancis, Jepang Pak. Jepang yang notabene kayak gitu itu juga ada naturalisasi Pak. Coba lihat kipernya Pak. Kipernya Suzuki yang main di Parma Pak, Zion Suzuki. Lagian Pak, ngapain Bapak ini tiba-tiba masuk ke ranah sepak bola Pak? Ngapain Pak? Lalu kenapa baru sekarang? Para pengamat politik berbondong-bondong mengomentari performa timnas Indonesia. Bahkan seorang Rocky Gerung mengomentari jika naturalisasi adalah sebuah penipuan. Kumaha Rocky Gerung? Kalau memang kamu ada masalah dengan pemerintahan Indonesia, jangan bawa-bawa sepak bola lah. Menurut saya Bang Rocky, pemain diaspora yang bermain di luar negeri itu memang murni keturunan Indonesia. Memang kebetulan saja dia lahir di luar negeri. Sebetulnya kalau dia boleh memilih, ya mungkin dia juga pengen lahir di Indonesia. Apalagi untuk proses naturalisasi itu sendiri, itu membutuhkan proses. Ada aturan dari FIFA dan aturan dari pemerintahan Indonesia juga. Harus ada darah keturunan minimal dari neneknya. Jika dia tidak memiliki darah keturunan, harus tinggal 5 tahun di Indonesia. Untuk perekrutan itu tidak sembarangan. Kemarin kemana aja pas timnas Indonesia di bawah, pas PSSI masih terpuruk, ikut campur tidak? Sekarang giliran PSSI di atas, semuanya baru ikut campur. Liur. Pengamat politik sekaligus akademisi kontroversial Rocky Gerung kembali memancing perdebatan publik. Kali ini Rocky mengkritik kebijakan naturalisasi pemain keturunan yang diambil oleh timnas Indonesia. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui sebuah diskusi bersama jurnalis Hersubeno Arif, Rocky secara terang-terangan menyebut naturalisasi tersebut sebagai bentuk penipuan yang membodohi publik. Rocky Gerung menyampaikan kritiknya dengan menyoroti euforia yang melanda publik Indonesia setelah timnas Garuda berhasil mencetak hasil mengesankan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dalam 2 pertandingan, timnas Indonesia berhasil menahan imbang 2 tim kuat Asia, Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Meski berada di peringkat 133 dunia dalam peringkat FIFA, timnas Indonesia menunjukkan daya juang luar biasa di bawah asuhan pelatih Sintang Yu. Namun Roky Gerung melihat pencapaian ini dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, euforia publik tersebut tidak mencerminkan realitas yang seharusnya. Ia menilai bahwa keberhasilan timnas Indonesia tidak sepenuhnya murni mengingat banyaknya pemain keturunan yang memperkuat tim. Tak hanya itu, Roky kemudian menyatakan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI khususnya dalam upaya menambah pemain keturunan di timnas Indonesia adalah bentuk penipuan terhadap publik. Ia merasa bahwa naturalisasi tersebut hanya memberikan sensasi semu yang membuat publik merasa bangga tanpa menyadari bahwa banyak pemain yang berlaga bukanlah produk asli sepak bola Indonesia. Pernyataan kontroversial ini pun langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak, terutama dari netizen di media sosial. Banyak yang mengkritik Roky atas ucapannya tersebut, dengan beberapa di antaranya menyebut bahwa naturalisasi adalah bagian dari strategi yang wajar dan legal dalam meningkatkan kualitas sebuah tim nasional. Mereka berpendapat bahwa langkah ini diambil bukan hanya oleh Indonesia, melainkan oleh banyak negara lain yang ingin bersaing di panggung internasional. Jangan lupa negara-negara kuat lainnya juga menggunakan pemain keturunan atau pemain yang dinaturalisasi. Ini bukan soal penipuan, tapi soal cara kita beradaptasi dengan perkembangan sepak bola dunia, tulis salah satu netizen dalam komentar. Beberapa pengguna media sosial bahkan lebih jauh menyebut kritik Roky sebagai sesuatu yang tidak konstruktif, mengingat prestasi timnas Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan tambahan sederet pemain keturunan, timnas Garuda dinilai mampu mengimbangi raksasa-raksasa sepak bola Asia yang memiliki tradisi kuat di ajang Piala Dunia. Namun demikian, ada pula sejumlah pihak yang setuju dengan pandangan Roky. Mereka berpendapat bahwa proses naturalisasi ini memang bisa mengaburkan identitas asli timnas Indonesia. Menurut mereka, alih-alih mengandalkan pemain naturalisasi, seharusnya Indonesia lebih fokus pada pembinaan pemain lokal agar memiliki kemampuan yang mumpuni dan bersaing di level internasional. Debat mengenai pemain naturalisasi dalam sepak bola Indonesia memang bukan hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI telah memfasilitasi proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di klub-klub luar negeri. Langkah ini diambil untuk memperkuat timnas, khususnya menghadapi ajang internasional yang menuntut kualitas lebih tinggi. Terlepas dari kontroversi yang ada, timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong tetap fokus menatap laga-laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 2 poin dari 2 laga, Indonesia berada dalam posisi yang cukup baik untuk melangkah lebih jauh. Pada bulan depan, timnas Garuda dijadwalkan akan menghadapi 2 pertandingan tandang masing-masing melawan Bahrain dan Cina. Pertandingan ini akan menjadi ujian selanjutnya bagi skuad Indonesia, apakah mereka mampu melanjutkan tren positif yang sudah ditorehkan atau justru akan terbentur oleh 2 lawan kuat lainnya. Peran pemain naturalisasi dalam tim tentu akan menjadi sorotan baik dari sisi kualitas pemain maupun dalam perdebatan publik mengenai keaslian identitas tim.